Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas tentang puasa intermittent, yang mana yang lebih bagus. Apakah makin lama makin bagus atau makin sering yang makin bagus? Dan banyak orang juga bingung, kok dok saya puasa tapi gula darah bagus, tapi lipidnya naik, atau asam uratnya naik. Saya puasa tapi gula darah nggak turun-turun, atau dok saya puasa berat badan malah naik, dan banyak lainnya. Dan kita akan jawab semua itu. Kalau Anda penasaran, pengen tahu, simak sampai tuntas, jangan sampai di skip. Sudah siap? Mari kita mulai. Nah, puasa atau program fasting itu membuat kita konsisten untuk pola puasa dan makannya. Jadi makan dan puasa di waktu yang sama setiap hari. Nah, kebanyakan orang itu mencoba fasting, mencoba puasa itu nggak konsisten. Jadi mungkin baru nyoba sekali atau nyoba sesekali kalau weekend aja. Nah, itu kayaknya susah ya untuk berhasil ya. Jadi kalau cuman Sabtu Minggu aja atau kalau lagi libur aja, ini sulit karena yang penting adalah mengatur pola, mengatur irama, seperti irama sirkadian sama seperti pola tidur. Jadi kalau misalkan kita lakukan ini seperti kewajiban, suatu yang berat gitu ya, itu tidak akan berhasil. Tapi kalau kita jadikan sebagai bagian hidup, itu biasanya akan jauh lebih mudah dan lebih berhasil. Dan kadang-kadang orang itu melakukan puasa-puasa aja tanpa tahu kondisi tubuhnya, tanpa konsultasi dulu, akhirnya banyak ya komplikasi yang malah terjadi gitu. Nah, kalau Anda misalkan masih sehat, masih muda, terus mau puasa, terus untuk ngurangin berat badan, itu udah banyak sumbernya. Banyak di YouTube juga banyak caranya. Tapi kalau Anda sudah mungkin usia di atas 40 atau mendekati 40 tahun, ya metabolisme udah mulai turun, kemudian mulai ada gangguan, misalkan udah diabetes, prediabetes, atau mungkin ada gangguan fungsi ginjal, mungkin ada pernah gangguan jantung, pernah stroke, pernah serangan jantung, dan sebagainya, atau ada perlemakan liver, dan seterusnya. Sebaiknya memang Anda konsultasi dulu untuk tahu kondisi tubuh, cek lab dulu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi jangan langsung-langsung aja karena banyak risikonya. Misalkan Anda jadi hipoglikemi atau malah komplikasi yang berat lainnya. Kita nggak pengen dong. Seperti itu. Nah, konsistensi kita melakukan makan, konsistensi kita melakukan puasa, itu efektivitas pasti akan naik. Nah, kita harus tahu dulu tujuan dari puasa itu atau intermittent fasting itu apa. Yang paling sering itu memang membakar lemak atau fat oxidation. Jadi Anda nggak perlu puasa yang panjang, misalkan 16 jam atau 14 jam, itu biasanya udah mulai terjadi pembakaran lemak. Jadi puasa kayak saum sunnah itu juga udah bisa sebenarnya. Tapi memang nggak sebanyak misalkan kalau 16 atau 18. Soalnya saum sunnah itu kan biasanya cuma 14 jam. Nah, yang bagus juga biasanya menyeimbangkan kadar gula darah. Tapi kalau Anda misalkan pengen insulinnya lebih sensitif lagi, diabetes tipe 2-nya bagus, misalkan gula darahnya bagus tapi nggak perlu minum obat, kalau Anda stop puasa gula darahnya tetap bagus, itu gimana ya puasanya? Nggak bisa cuman 14 jam, harus panjang. Nggak bisa 16 jam juga kurang. 4-18 ya kadang-kadang bagus, tapi seringkali kalau orang puasanya cuman 16-18 itu ketika kita nggak puasa itu gula darahnya jadi naik lagi, jadi minum obat lagi gitu. Itu bedanya. Maksudnya kita harus lihat dulu kondisi kita, apa yang kita capai, apa yang kita tuju, itu puasanya juga berbeda. Terus berikutnya mengoptimalkan fungsi otak, karena memang dengan kita melakukan puasa itu terjadi metabolismenya meningkat, terus lebih efisien, banyak kotoran-kotoran di kepala, di otak itu dikeluarin gitu. Apalagi makin panjang puasanya, makin sering puasanya, itu makin bagus, makin efisien lah tubuh kita. Berikutnya mengurangi risiko penyakit kronis seperti kanker. Nah, kalau udah kanker, kalau sebelum kanker memang kalau puasa-puasa pendek, puasa yang 16, 14 itu cukup untuk mengurangi risiko. Tapi kalau sudah terjadi, Anda tumor, didiagnosis kanker gitu ya, tergantung stadium juga, nanti kita sesuaikan juga. Itu puasanya berbeda. Jadi misalnya berapa panjangnya, berapa jam, berapa hari gitu. Dan orang itu takut misalkan kalau udah dibilang harus puasa 24 atau puasa 36 atau puasa 72 jam. Itu orang udah takut duluan. Jadi memang harus ada step ladder-nya. Harus naik. Gimana naikinnya ya tergantung kondisinya, tergantung kondisi badannya, tergantung hasil labnya, tergantung berat badan sekarang berapa, tinggi badan berapa gitu. Supaya kita nggak kecepatan, juga nggak terlalu lama gitu, karena memang kanker itu juga berpacu dengan waktu gitu. Sama seperti diabetes juga. Diabetes tuh
berpacu juga dengan waktu, karena kan komplikasinya jalan terus, efek samping obat jalan terus. Kalau kita terlalu santai, ya nanti keburu komplikasinya keluar gitu. Nah, ya waktu kita puasa itu terjadi perubahan metabolik atau metabolic switch ya. Biasanya kan kita membakar gula. Jadi kalau kita makan ada karbonya, ada proteinnya, ada macam-macam ya, ada lemak juga. Nah, tubuh itu biasanya nomor satu yang dipakai itu adalah glukosa, terutama yang dari yang kita makan itu dipakai duluan. Nah, habis itu baru ambil dari cadangan, misalkan glikogen dan segala macam. Tapi kalau kita nggak makan atau kita fasting, atau puasa gitu ya, asupan ini nggak ada. Jadi kita ngambil dari mana? Dari cadangan. Cadangan apa yang ada di dalam tubuh? Satu, cadangan glikogen atau gula gitu ya. Berikutnya baru cadangan lemak. Nah, makanya tadi efektif banget untuk fat burning. Sebenarnya puasa itu mau 14, 16 itu udah mulai terjadi ya. Nah, melibatkan produksi keton dan glukosa dari lemak tubuh karena yang dipakai untuk jadi energi adalah lemak, sementara lemak itu ketika dibakar itu hasil sampingannya namanya keton ya. Terus kalau glukosa dari lemak tubuh itu juga kalau kita misalkan puasa lama itu glukosa kita kan turun. Glukosa darahnya. Nah, glukosa darahnya turun itu kita ngambil dari lemak. Lemaknya itu akan diubah jadi glukosa juga. Gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang ketika kita deposit di tubuh kita banyak, deposit lemak di liver, di mana-mana ya, di organ-organ dalam itu banyak, ketika puasa itu gula darah bukannya turun malah naik. Nah, makanya Anda kalau diabetes sebaiknya memang cek dulu ada fatty liver atau enggak, terus fungsi livernya gimana, ya terus konsultasi dulu dengan dokter, ini gimana nih kalau sampai pas puasa malah gula darah malah naik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang durasinya berapa lama dok yang bagus? Tergantung tadi kondisi tubuhnya gimana, yang mau dicapai apa. Ya terus berapa hari dalam seminggu segala macam itu juga harus disesuaikan. Tadi satu, riwayat kesehatan. Anda pernah gagal jantung nggak? Pernah serangan jantung? Pernah stroke nggak? Terus ada gangguan liver atau enggak? Fungsi ginjalnya sekarang gimana? Sudah menurun atau masih bagus gitu ya? Nah, itu juga menentukan apa yang dimakan, kapan makannya, terus berapa banyak, terus minumnya juga gitu ya. Terus tingkat kebiasaan sehat sebelumnya. Anda sebelumnya makannya gimana? Udah sehat atau belum? Anda sebenarnya sebelumnya gimana? Lebih banyak olahraga atau lebih banyak rebahan? Nah, itu juga mempengaruhi gitu. Contoh misalkan si A nih pola makannya jelek. Ya, maksudnya makannya berantakan, berlebihan, terus banyak yang kurang sehat gitu, terus jarang olahraga. Nah, itu malah biasanya kita akan coba untuk agresif duluan. Ini targetnya misalkan dia mau nurunin berat badan, Dok. Oh ya udah agresif dulu. Ya diperbaiki dulu puasanya, metabolismenya, terus baru perbaiki makannya, baru perbaiki tidurnya dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalau yang B misalkan ada pasien B udah biasa hidup sehat, udah bagus sebenarnya tapi berat badan kok kayak stagnan. Misalkan ini targetnya berat badan ya, bukan diabetes, bukan yang lain-lain. Terbiasa udah terbiasa hidup sehat, berat badan masih nggak turun-turun, udah olahraga, udah nge-gym macam-macam. Nah, ini kita evaluasi makannya, evaluasi puasanya. Biasanya puasanya tuh nggak perlu ketat-ketat banget lah, 16 jam puasa, 8 jam makan gitu. Itu biasanya tercapai ya. Terus harus tiap hari nggak? Tergantung tadi kondisi tubuhnya dan target yang mau dicapai. Anda mau mencapai diabetes tentu beda puasanya dengan untuk mencapai berat badan turun. Ya, itu waktunya juga beda, siklusnya beda, polanya juga beda. Ya, bisa nggak dengan cara yang sama? Ya bisa-bisa aja. Cuman memang untuk menghindari satu komplikasi, dua untuk mempercepat kita untuk mencapai target, dan untuk memudahkan kita misalkan nanti kalau mau diabetes apa yang harus dihindari, terus apa yang harus dilakukan, itu agak beda sih dengan yang misalkan untuk nurunin berat badan. Kalau Anda fungsi ginjalnya yang mau dinaikin, itu juga ada perbedaannya dengan yang diabetes. Ya, Anda diabetes plus fungsi ginjalnya turun, ya itu harus disesuaikan lagi gitu. Jadi nggak bisa semua disamain, dipukul rata, ini puasanya yang bener begini gitu. Nggak bisa, tergantung kondisi ya. Terus evaluasi diri nih, kita evaluasi sadar diri gitu. Misalkan dokter bilang puasanya begini, terus makannya ini. Nah, tapi kita yang ngejalanin itu harus mendengarkan tubuh kita saat mencoba pola puasa. Wah, misalkan apakah kita jadi capek, apakah jadi lesu, apakah rasanya seperti panas badannya, atau otaknya jadi agak lambat mikirnya, brain fog gitu ya. Jadi menyesuaikan juga jadwal makan dan puasa sesuai kebutuhan tubuh. Misalkan kita nggak kuat puasanya, harus gimana. Terus kalau puasanya sampai akhirnya gula darahnya terlalu turun atau hipoglikemi harus gimana, itu kita harus siap. Kita harus tahu. Terus menyesuaikan juga jadwal makan dengan tadi siklus
gula darahnya, terus dengan siklus bangun tidurnya, itu lebih bagus gitu daripada kita cuman nonton video YouTube dengan banyak variasi intermittent fasting dan lain-lain, terus kita nggak tahu yang cocok untuk diri kita apa gitu. Sebenarnya ya tadi tergantung kita kondisi tubuh, terus yang mau dikejar apa itu menentukan. Jadi kalau pakai intermittent fasting untuk diet untuk diabetes bisa nggak? Pengen nurunin gula darah tapi kita pakai intermittent fasting untuk nurunin berat badan, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Tapi mungkin hasilnya tidak semaksimal dan tidak seaman ketika memang kita pakai yang untuk diabetes. Misalkan untuk penurunan fungsi ginjal, kita mau puasa pakai puasa yang diabetes, oke nggak? Oke biasanya, tapi ya harus ada penyesuaian. Ya pakai puasa untuk nurunin berat badan, nah itu nggak oke ya. Ada beberapa hal yang memang nggak kompatibel gitu ya. Nah makanya banyak dokter itu melarang, misalkan Anda fungsi ginjal turun terus mau puasa gitu pasti dilarang. Itu diabetes mau puasa ya pasti dilarang, karena taunya kebanyakan dokter itu puasa itu hanya satu jenis saja. Padahal puasa itu ada banyak caranya, ada banyak variannya. Kita bisa disesuaikan, di custom. Nah kalau puasa misalkan kita terlalu ketat, misalkan Anda 22 jam atau 24 jam puasa, nah Anda nggak kuat, itu intensitasnya harus dikurangi dan dibalikin lagi untuk supaya step ladder bisa ditingkatkan secara bertahap gitu. Nanti kalau Anda ternyata memang harusnya puasa 24 nih, atau Anda harusnya puasa 36 nih, Anda harusnya puasa 72, tergantung tadi kondisi tubuh dan target yang mau dicapai ya. Tapi untuk mencapai ke arah sana sebaiknya memang didampingi sama dokter supaya Anda nggak jadi malah komplikasi, misalkan pingsan atau mungkin malah komplikasi yang lain yang kita nggak pengen. Nah, yang mana yang bagus? Metode intermittent fasting banyak ya. Ada yang time restricted feeding, yang misalkan hanya boleh makan dalam jam tertentu. Yang misalkan 6 jam boleh makan, berarti sisanya nggak boleh makan. Atau 8 jam boleh makan, sisanya nggak boleh makan. Bagus nggak? Bagus kalau pengen nurunin berat badan. Tapi ada orang-orang tertentu yang ketika pakai cara ini, misalkan mau nurunin berat badan gitu ya, itu ketika dia boleh makan itu makannya jadi berlebihan, karena tahu ya, oh 6 jam nih saya boleh makan 6 jam doang. Jadi selama 6 jam itu makannya jadi over kompensasi karena dia tahu abis itu mau puasa gitu ya. Nah kalau saya sih menyarankan biasanya jangan fokus ke jam makannya, fokus ke jam puasanya. Jadi misalkan Anda puasanya kan kalau 8 jam berarti Anda boleh makan sekitar 16 jam. Nah 8 jam boleh makan, berarti yang tidak boleh makan 16 jam. Anda fokus aja ke yang nggak boleh makannya. Jadi ketika makan ya kalau pengen makan aja baru makan. Gitu. Jadi jangan dibayar misalkan, wah waktu 6 jam nih saya boleh makan ya. Atau puasa 22 jam, Anda 2 jam boleh makan, terus Anda fokusnya ke 2 jam itu. Jadi biasanya makannya jadi berlebihan gitu. Nah makanya fokusnya ke yang 20 jam, atau fokusnya ke yang 18 jam, atau ke yang 24 jam itu biasanya setelah itu Anda bebas makan gitu. Nah tapi gimana cara ngaturnya tadi tergantung jadwal makan Anda, jadwal bangun dan tidur Anda, terus kemudian aktivitas sehari-hari gimana, terus disesuaikan juga dengan kondisi tubuh sama target yang mau dicapai gitu. Terus ada juga yang alternate day fasting, jadi puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak. Nah ada juga yang gabungan tadi time restricted plus alternate day fasting, jadi puasa hari ini, besok enggak, puasa lagi, besok enggak, tapi jamnya juga disesuaikan, berubah-ubah juga itu ada, tergantung targetnya. Terus ada juga yang sehari makan sekali aja, misalkan makan hanya dalam 1-2 jam sehari. Nah kalau Anda metabolisme masih bagus, terus tidak ada komplikasi, misalkan fungsi ginjal, terus masih bagus, jantung masih bagus, dan yang lain-lain oke lah, usia masih muda juga, 1 meal a day bagus, ya, metabolisme akan bagus. Tapi begitu Anda metabolismenya udah mulai turun, Anda coba pakai 1 meal a day, itu biasanya mulai ada komplikasi-komplikasi, misalkan metabolismenya malah turun, ya gula darahnya awalnya bagus, ya turun, terus loh kok gula darahnya malah naik atau stagnan gitu, nggak mau turun lagi. Nah itu sering terjadi pada pasien-pasien yang puasa 1 meal a day setiap hari gitu, berbulan-bulan atau berapa minggu gitu. Nah itu biasanya bingung gitu, dok kok malah makin jelek ya, bukannya makin bagus gitu. Nah kesimpulannya adalah, jadi nggak ada satu pola makan atau puasa yang ideal untuk semua orang. Kadang suka ada yang nanya, dok puasa saya begini bagus nggak? Ya tergantung apa? Tergantung kondisi Anda, terus target yang mau dicapai ya, terus Anda kemampuannya seperti apa, itu kan harus
sesuaikan gitu. Jadi nggak bisa bilang yang mana yang bagus one meal a day, mana yang bagus alternate day fasting, yang mana yang bagus time restricted, nggak bisa kayak gitu. Tergantung ya mau apa yang dicapai, terus kondisinya sekarang seperti apa. Tapi yang paling penting adalah konsistensi. Jadi kalau udah dengan satu cara udah disesuaikan dengan tadi kondisi dengan target. Nah, yang penting konsisten terus walaupun misalkan nanti kadang-kadang ya off target atau kadang-kadang nggak sesuai dengan yang diharapkan, ya konsisten aja kuncinya. Nanti lama-lama akan tercapai juga semua target-targetnya, misalkan gula darahnya, misalkan lipidnya, misalkan fungsi ginjalnya dan seterusnya. Nah, jadi untuk memprioritaskan pola makan dan puasa itu disesuaikan dengan tadi ritme tubuh, tujuan kita apa, dan kondisi kita saat ini atau riwayat kesehatan seperti apa. Jadi jangan ikut-ikutan apa yang ada di YouTube, sesuaikan dengan diri Anda sendiri. Kalau bingung, konsultasi ke dokter. Kira-kira gitu. Nah, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan banyak orang. Saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.